Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam ibadah doa online Rabu 29 April 2020. Tidak mengapa sekalipun kita berada di rumah masing-masing, tetapi biarlah di dalam roh dan kebenaran kita dipersatukan oleh Tuhan dan Roh Kudus yang akan menolong kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar buat kami. Kami boleh berkumpul kembali Bapa secara online dalam doa malam ini. Kiranya Tuhan sendiri yang beserta dengan kami semua, siapkan hati kami, pikiran kami untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Kiranya Bapa, di dalam roh dan kebenaran Tuhan satukan kami semua. Berkatilah ya Bapa setiap kami masing-masing. Dengar seluruh doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan menyanyi bersama-sama sesuai dengan video yang nanti kita akan putarkan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus,
sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Puji Tuhan, lagu yang sangat indah bahwa kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus, kita bisa masuk ke hadirat Tuhan oleh karena Yesus Kristus telah melakukan itu semua bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah kita tidak boleh segan-segan, kita tidak boleh menjadi lemah. Kita harus terus-menerus memegang juru selamat kita, Yesus Kristus, untuk kehidupan kita. Terlebih lagi dalam suasana yang demikian, biarlah Tuhan terus-menerus menguji iman kita. Tuhan terus memperhatikan iman kita supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, nanti kita akan bersama-sama merenungkan mengenai sesuai dengan lagu tersebut untuk memasuki tempat kudus Tuhan. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagi satu lagu, yaitu Yesus, Yesus dengar doaku.
Amin. Puji Tuhan saudara, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan diambil dari Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kalau saya tambahkan di ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara, malam hari ini kita akan merenungkan mengenai satu topik, memasuki tempat kudus Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan adalah Allah yang maha suci, kita adalah orang yang berdosa. Sehingga ada jarak yang tak terbatas, yang tidak mungkin kita bisa menghampiri Tuhan. Tetapi saudara, oleh karena karya Yesus Kristus, maka saudara dan saya bisa menghampiri hadirat Tuhan di dalamnya. Saudara, karena itulah kembali lagi selama 2 minggu berturut-turut yang lalu saya terus mengungkapkan satu perkataan yang sangat terkenal dari seorang bapak gereja bernama Agustinus. Engkau telah menciptakan kami karena Engkau sendiri, dan hati kami tidak akan tenang sampai menemukannya di dalam Engkau, di dalam Tuhan. Saudara, di antara semua perkataan-perkataan bapak-bapak gereja, tidak ada yang lebih terkenal dari perkataan Agustinus ini. Saudara, kata-kata ini menunjukkan asal-usul manusia dan sekaligus sejarah, catatan, goresan yang ada di dalam hati manusia. Maksudnya apa? Bahwa Allah menciptakan kita, manusia, semuanya karena dirinya, yaitu Tuhan sendiri. Saudara, ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Saudara, seperti halnya ketika Isaac Newton dan beberapa tokoh-tokoh yang terkenal memahami mengenai alam semesta, bumi dan semua planet-planetnya yang mengitari matahari. Lalu mereka membuat satu maket bagaimana bumi, matahari dan semua planet-planet itu mengitari matahari. Saudara, suatu kali ada orang yang datang, waduh bagus sekali, siapa yang membuatnya? Isaac Newton salah satunya yang pernah berkata, itu jadi sendiri saja. Mana mungkin itu jadi sendiri, pasti ada yang membuatnya. Lalu dia berkata, untuk maket yang begini engkau katakan pasti ada yang membuatnya, engkau begitu terkagum-kagum. Bagaimana engkau bisa melihat seluruh alam semesta ini, bumi, bintang-bintang, planet-planet, matahari, apakah jadi dengan begitu saja? Tidak mungkin, pasti ada yang membuatnya, pasti ada yang menciptanya. Para ilmuwan hanya menirukan, membuat maket tiruan saja. Sedangkan sang pencipta khalik langit dan bumi bukan sekedar membuat, mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Sedangkan ilmuwan membuat dari yang ada, kemudian hanya mereplika, hanya mencontoh dari yang ada, yang asli. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah Tuhan mencipta kita menurut
gambar Allah. Menurut gambar Allah, Tuhan mencipta kita. Sehingga saudara, di dalam hati kita ada satu gambar Allah yang mau tidak mau saudara dan saya harus kembali kepada sang pemilik, sang khalik, kepada yang aslinya, supaya saudara dan saya boleh dipuaskan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kepuasan, mendapatkan seluruh sukacita, bahagia, kepuasan, kepenuhan di dalam Allah. Karena itu saudara, di dalam Shorter Catechism melalui satu pergumulan yang besar, pergumulan yang berat dari tokoh-tokoh gereja, yaitu para teolog reform pada waktu itu di Inggris, Westminster Abbey. Tokoh-tokoh dari Westminster. Saudara, aku ingat oleh Tuhan ketika mereka membuat katekisasi yang singkat, Shorter Catechism, berisi tanya jawab apa dan mengapa. Dan nomor satu yang disebutkan adalah, apa tujuan utama hidup manusia? Jawabannya adalah memuliakan Allah dan menikmati Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah saudara Shorter Catechism berdasarkan dari perkataan Agustinus, bahwa Tuhan telah menciptakan manusia dan manusia tidak akan pernah bisa tenang, berhenti, terpuaskan sampai menemukan Tuhan, menikmati Tuhan. Saudara, karena itulah 24 tua-tua di dalam kitab Wahyu sampai kemudian tersungkur menyembah Tuhan dan berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa. Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan semuanya itu diciptakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan kita untuk menciptakan, untuk menjalin persekutuan ilahi, persekutuan dengan Allah, supaya saudara dan saya bisa menikmati Allah. Dan Allah pun bersuka cita karena saudara dan saya bisa menikmatinya. Tetapi kita tahu saudara, manusia telah rusak, telah berdosa, merusak semua persekutuan yang indah ini, sehingga kita semua dibuang dari hadirat Tuhan. Walaupun kita semua telah dibuang dari hadirat Tuhan, kita semua juga tidak bisa lari dari hadirat Tuhan. Mengapa? Karena Allah terus mencari. Allah menuntut pertanggungjawaban. Allah menuntut manusia kembali kepada aslinya, kembali kepada asalnya. Sebab itulah saudara, Ibrani 10 ayat 19 ini merupakan suatu gambaran yang Tuhan inginkan. Dan sekaligus Ibrani 10 ayat 19 itu adalah gambaran dari kemah suci di zaman perjanjian lama yang telah Allah berikan kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan, di mana Tuhan mau supaya bangsa Israel bisa menikmati Tuhan. Tetapi bagaimana supaya bangsa Israel bisa menikmati Tuhan? Mereka harus datang ke kemah suci. Saudara, di dalam kemah suci itu saudara, ada satu skema yang jelas sekali. Saudara, nanti kita bisa melihat kepada gambar yang ada yang akan ditayangkan di sana. Untuk memasuki kemah suci saudara, kita harus masuk melalui pintu gerbang. Dari pintu gerbang itu saudara, kita masuk kepada pelataran luar.
Di pelataran luar itu saudara, sebelum saudara dan saya bisa layak masuk lebih jauh lagi, kita harus melakukan beberapa syarat yang tidak boleh diabaikan. Di mana imam-imam ada di situ untuk melaksanakan pelayanannya. Masuk ke pelataran kita langsung akan menemukan mezbah korban bakaran. Disitulah saudara, di samping-samping di sekitarnya ada imam-imam yang siap untuk mempersembahkan, memotong hewan-hewan yang akan dipersembahkan di mezbah korban bakaran. Setelah selesai, kita masuk, di belakangnya ada bejana pembasuhan. Di situ sebelum kita bisa masuk ke ruang kudus, kita harus dibasuh lebih dahulu. Dibasuh lebih dahulu. Saudara, kembali lagi di pelataran ini saudara, ada 2 item yang sangat penting. Mezbah korban bakaran. Siapakah yang bisa mempersembahkan? Dan siapakah yang layak untuk mempersembahkan semuanya? Hewan-hewan tidak mungkin bisa menggantikan kita manusia. Hanya satu yang menggantikan, Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan sebagai manusia yang sempurna, dia berperan sebagai anak domba Allah yang tak bercacat. Dikorbankan untuk saudara dan saya. Setelah Yesus dikorbankan bagi kita, untuk masuk ke ruang kudus, saudara, kita lebih dahulu dibasuh. Untuk menunjukkan kita semua disucikan, dibersihkan. Dan hanya Yesus yang bisa membersihkan, menyucikan itu semua. Dan melalui baptisan yang saudara dan saya terima, dengan percaya kepada Yesus Kristus, baptisan itu telah menyucikan seluruh diri kita. Dari situ saudara, setelah dari bejana pembasuhan selesai, kita baru diizinkan masuk ke pintu, melalui pintu kemah suci. Ketika kita masuk ke kemah suci, yang semuanya adalah kedap sinar. Ketika masuk ke dalam ruang kudus, di samping kiri saudara, ada kandil emas yang menerangi seluruh ruang suci, ruang kudus itu. Menyatakan Yesus menerangi ruang suci, ruang kudus. Karena Yesus adalah terang dunia. Lalu di samping kanannya saudara ada meja roti sajian. Yang melambangkan saudara, Yesus sendiri mengatakan, akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Sehingga saudara itu menjadi makanan bagi anak-anak Tuhan. Sebab itulah saudara dan saya melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Untuk makan roti dan minum anggur. Bagi siapapun yang sudah dibaptiskan dan yang percaya di dalam Yesus Kristus. Lalu di situ saudara, di belakangnya mendekati untuk memasuki nanti kepada ruang Maha Kudus. Sebelum dibatasi antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus dengan satu tabir yang memisahkannya. Ada mezbah dupa emas, lambang dari doa-doa orang Israel pada waktu itu. Dan mezbah dupa emas ini saudara sekaligus juga menjadi satu lambang dari doa-doa orang percaya kepada Tuhan. Di mana Yesus adalah pendoa syafaat kita. Dia selalu berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara kita dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa-doa yang dipanjatkan
di dalam nama Yesus Kristus, berdasarkan kehendak dari Yesus Kristus Tuhan kita, sesuai dengan kehendak Allah Bapa kita, baru kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Disitulah saudara, tabir yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus oleh karya Yesus Kristus di Kalvari, di Golgota. Tabir itu telah terbelah dua, sehingga tidak ada lagi yang menghalangi. Seperti yang dikatakan di Ibrani 10 ayat 19 ini. Dengan keberanian penuh kita masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Di ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian. Ada 2 loh hukum Taurat Tuhan. Dan juga tersimpan roti mana yang dulu pernah Tuhan berikan selama hampir 40 tahun kepada bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah tidak membutuhkan lagi kemah suci. Karena kemah suci itu adalah Yesus Kristus sendiri telah melakukan semuanya. Dan kita bahkan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dalam Yesus Kristus sebagai Allah sejati dan manusia sejati, kita dipersatukan. Gereja adalah tubuh Kristus, adalah bait Allah itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat kepada ajaran Alkitab dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru yang demikian sempurna untuk saudara dan saya. Ini bukan sekedar teori, ini bukan sekedar ingatan kita saja, saudara. Jangan. Mari kita lakukan, mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Terlebih lagi di tengah-tengah wabah virus corona ini menjadi kesempatan yang indah bagi saudara dan saya mempraktekkan janji Tuhan, mempraktekkan apa yang telah Tuhan kerjakan dan lakukan untuk saudara dan saya. Masuk ke ruang kudus Tuhan, bahkan masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Bersama dengan juru selamat kita, pengantara kita yang ajaib, pengantara yang satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Mari saudara, sebagai orang Kristen, orang percaya, gunakan kesempatan di masa-masa untuk stay at home, tinggal di rumah. Mari kita bukan sekedar mengerjakan tugas kewajiban kita, mengerjakan tugas-tugas di rumah tangga kita. Tapi yang terpenting adalah mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Memasuki tempat kudus Tuhan dengan penuh keberanian. Bukan karena kita nekat, tapi karena kita digandeng tangan kita oleh Yesus Kristus, pengantara satu-satunya antara Allah dan manusia. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau berkati firman yang telah disampaikan, supaya kami bisa memahami dan lebih penting lagi mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Khususnya kehidupan doa-doa kami ya Bapa. Masuk dengan penuh keberanian ke tempat kudus Tuhan, ke tempat Maha Kudus Tuhan. Bersama dengan pengantara yang ajaib, pengantara yang kekal dan satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan kami. Bersyukur Bapa, Engkau sendiri yang nanti akan memimpin seluruh rangkaian doa-doa kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan bersama-sama kembali lagu tadi, Ku Masuk ke Ruang Maha Kudus.
masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama untuk beberapa pokok doa yang sudah saya catat di kesempatan pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita berdoa untuk ibadah online yang sekaligus saya beritahukan, umumkan kepada saudara, masih akan dilanjutkan sampai kepada akhir Mei nanti. Kita doakan untuk ibadah online bulan Mei. Doakan untuk setiap saudara kita yang bertugas untuk merekam ibadah-ibadah yang ada, baik ibadah minggu pagi jam 9 maupun ibadah doa Rabu malam jam 7. Doakan juga untuk semua rekan-rekan yang bertugas dalam mengadakan ibadah, yaitu bidang ibadah baik liturgis, pemusik, singers, penerjemah dan pengkhotbah. Mari kita doakan supaya semua saudara kita bisa melayani dengan penuh sukacita, melayani dengan kesungguhan di dalamnya. Mari kita berdoa bersama. Bapa,
Kami menyerahkan ya Bapa ibadah online yang masih akan terus kami jalani pada bulan Mei depan. Sertailah Bapa baik untuk ibadah umum minggu jam 9 maupun ibadah doa Rabu malam jam 7. Yang semuanya dilakukan dengan merekam kegiatan-kegiatan ibadah ini. Mari sertai ya Bapak saudara kami yang bertugas merekam, baik dari sound system, dari komputer, dari video. Bapak sertailah semua saudara kami untuk bisa bekerja sama dengan baik, sehingga rekaman-rekaman itu semakin baik, bisa dinikmati oleh seluruh jemaat, dan bahkan seluruh jemaat aktif beribadah bersama-sama. Juga yang bertugas dalam menyelenggarakan ibadah yang dibawakan oleh Departemen Ibadah, bidang ibadah. Sertailah ya Bapak baik liturgis, baik pemusik, baik singers maupun penerjemah dan pengkhotbah. Sertailah Bapak semuanya bisa melayani dengan penuh sukacita. Sehingga Bapak ibadah online yang direkam untuk hari Minggu maupun untuk hari Rabu betul-betul bisa berguna dan membawa jemaat semakin dekat dengan Tuhan. Berkatilah setiap kami yang melayani, beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, lindungi kami ya Bapa sehingga kami tidak terjangkit atau terinfeksi penularan virus corona. Tetapi kami percaya Tuhan akan melindungi, tutup, bungkus kami dengan darah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya bahwa darah Yesus Kristus Tuhan kami terus-menerus melindungi kami semua. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan saudara agar setiap kita jemaat Tuhan GKI Surabaya semakin dekat dengan Tuhan, semakin kenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Sehingga iman kita tidak akan digoyahkan oleh keadaan apapun. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan ya Bapa untuk iman kerohanian kami semua. Tolong Bapa supaya kami makin dekat Engkau, kami semakin kenal Engkau, kami semakin mencintai Engkau ya Bapa. Sehingga dengan demikian kami tidak akan tergoyahkan oleh keadaan apapun. Selama kami terus menantikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau pimpin setiap jemaat satu demi satu. Biarlah di dalam keluarga masing-masing ya Bapa, terlebih lagi keluarga Kristen, boleh bersama-sama berkumpul, berdoa bersama, bersyafaat bersama, beribadah bersama-sama. Tetapi bagi saudara kami yang oleh karena keluarga belum percaya, biarlah tetap ya Bapa Engkau memberikan keteguhan buat saudara kami supaya mereka boleh bertekun di dalam Tuhan. Sekiranya mungkin melalui kehidupan saudara kami ya Bapa, keluarga mereka boleh diselamatkan. Terima kasih, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan saudara untuk studi anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita semua agar Tuhan memimpin. Kita tahu bahwa studi anak-anak cucu-cucu itu pun sekarang juga sama dikerjakan di rumah. Anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA, bahkan di perguruan tinggi semuanya studi di rumah dan ada pelajaran-pelajaran secara online. Doakanlah supaya studi anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak terganggu, tapi mereka boleh terus punya semangat belajar untuk melengkapi diri mereka dengan baik bagi masa depan mereka. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami menyerahkan studi anak-anak kami semua ataupun cucu-cucu kami. Pimpinlah ya Bapa, baik anak-anak dari SD sampai perguruan tinggi. Mereka sama dengan kami semua ya Bapa, studi di rumah, mengerjakan tugas di rumah. Dan ada sebagian yang studi secara online juga. Mari pimpin Bapa punya tetap semangat yang menyala-nyala, berkobar-kobar, melengkapi diri dengan baik
sehingga ya Bapa, saudara-saudara kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami melengkapi diri dengan baik untuk meraih cita-cita dan sekaligus juga melengkapi diri dengan bekal ilmu untuk masa depan mereka. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati guru-guru yang mengajar, yang memberikan tugas-tugas, Engkau pimpin ya Bapa, sehingga dengan demikian pelajaran-pelajaran bisa tetap diberikan kepada anak-anak didiknya. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita berdoa untuk saudara kita yang akan dibaptis dan disidi. Rencana memang bulan Juni, tetapi kalau ternyata tidak memungkinkan, diundur 1 bulan. Minggu pertama bulan 7 atau minggu ketiga bulan 7. Namun kembali lagi kami tidak bisa memastikan kapan saudara kita akan dibaptis dan disidi. Tapi yang jelas biarlah beberapa saudara kita ini bersungguh-sungguh mengikut Tuhan di dalamnya. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami menyerahkan beberapa saudara kami yang akan rencananya menjalani baptisan dewasa maupun baptisan anak, juga untuk sidi. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tolonglah ya Bapa, saudara kami yang semuanya sudah hamba bicara bersama-sama, sudah katekisasi bersama-sama, dan mereka sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau siapkan hati mereka, walaupun mungkin bulan 6 sangat mustahil ya Bapa untuk mungkin dilaksanakan, tetapi setidaknya ada kemungkinan di bulan 7, minggu pertama ataupun minggu ketiga. Mari pimpin ya Bapa. Yang terpenting adalah saudara kami ini sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau sendiri akan lindungi mereka semua dan mereka tidak akan digoyahkan oleh keadaan yang ada sekarang ini. Terima kasih, Kau persiapkan segala hal yang nantinya kalau ibadah sudah bisa dilaksanakan di gereja, sehingga sakramen baptisan dan sidi bisa dikerjakan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan saudara untuk wabah virus corona yang terus menerus meningkat, yang sudah mencapai 3 juta yang terinfeksi. Saudara, doakanlah untuk Indonesia khususnya. Kita doakan saudara kebijakan pemerintah yang melarang untuk lebaran ini untuk mudik. Doakanlah saudara supaya semuanya ini ditaati oleh rakyat Indonesia, agar penyebaran virus corona tidak semakin bertambah banyak, yang akhirnya kalau di daerah karena fasilitas kesehatan kurang memadai bisa membuat korban infeksi virus ini semakin banyak. Doakanlah, walaupun memang mungkin masyarakat punya kerinduan untuk pulang ke kampung halaman mereka, mudik, tetapi saudara, mari kita doakan supaya mereka boleh punya pengertian-pengertian di dalamnya. Mari kita berdoa. Berdoa Bapa untuk wabah virus corona yang setiap hari terus bertambah orang-orang yang terinfeksi. Sudah 3 juta orang ya Bapa lebih. Tolonglah, yang meninggal juga sudah 200.000 lebih akibat virus corona. Tuhan tolonglah ya Bapa, kami serahkan wabah corona ini ke dalam tangan-Mu. Secara khusus untuk Indonesia ya Bapa, kami juga was-was berkenaan dengan bulan depan yang semakin dekat dengan lebaran. Kami terus berdoa Bapa, ada kebijakan dari pemerintah melarang masyarakat untuk mudik. Mari pimpin sertai ya Bapa, supaya rakyat Indonesia boleh taat kepada anjuran himbauan pemerintah ini. Karena jikalau mereka tetap nekat ya Bapa, maka tidak menjamin kalau penyebaran virus corona ini akan semakin sedikit, tapi justru kemungkinan akan bertambah banyak yang terinfeksi. Lebih lagi ya Bapa di daerah-daerah, apalagi di pedesaan ya Bapa, fasilitas kesehatan semakin minim. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang tolong masyarakat negara kami ini, agar mereka boleh memahami ya Bapa, sehingga semuanya bisa bekerja sama. Sehingga kalau
kalau ini semakin berkurang yang mudik lebaran, maka kami percaya penyebaran virus corona akan semakin terhambat dan akhirnya diputuskan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, Khalik langit dan bumi. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan terus untuk vaksin. Kita mendengar Inggris katanya sudah mau mengujinya kepada manusia. Kita mendengar Tiongkok sudah mau mengujinya kepada manusia. Kita mendengar Amerika sudah mau mengujinya pada manusia. Semoga saja ada yang berhasil sehingga vaksin ketika ditemukan akhirnya bisa dengan cepat disebarluaskan, diproduksi, disebarluaskan sehingga penanganan infeksi virus corona akhirnya bisa diselesaikan. Mari kita berdoa. Berdoa terus Bapak untuk usaha dari para ahli medis, ahli virus, ahli-ahli yang lain di bidang kedokteran untuk menemukan vaksin bagi infeksi COVID-19. Sertailah ya Bapa, kami mendengar di Inggris, kami mendengar di Tiongkok, kami mendengar di Amerika. Mereka sudah menemukan vaksinnya, tinggal diujikan kepada manusia. Tetapi ya Bapa masih membutuhkan waktu sedemikian. Kami percayakan hanya ke dalam tangan-Mu. Tolonglah para ahli untuk memiliki kerendahan hati bersandar kepada Tuhan. Karena bagaimanapun juga sumber hikmat adalah Tuhan sendiri. Sumber kuasa adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan adalah yang berdaulat yang mengatur semuanya. Karena itu Bapak Engkau tolong supaya kalau sudah ditemukan vaksin itu hanya bisa ya Bapak diproduksi secara massal sehingga bisa didistribusikan ke seluruh dunia. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dengar doa kami. Terakhir kita doakan untuk ekonomi dan keamanan di negara kita Indonesia agar Tuhan terus memimpin. Kami berdoa Tuhan untuk keadaan Indonesia, khususnya untuk ekonomi. Biarlah ekonomi bisa tetap berjalan, sekalipun memang melambat demikian besar ya Tuhan. Tetapi kami percaya Kau tetap akan tolong negara kami Indonesia. Begitu pula dengan keamanan, kami percaya ya Bapa, rakyat Indonesia akan betul-betul penuh dengan tanggung jawab. Bersama-sama dengan kepolisian dan TNI untuk menjaga keamanan di negara kami. Terima kasih ya Bapa, dengar seru doa kami. Kami percaya Kau telah mendengarkan seruan doa kami ya Bapa, karena kami panjatkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat teduh ibadah selesai. Amin.